Anak-anakku kelas 11 yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas mengenai tugas-tugas gereja. Tugas gereja yang pertama yakni gereja yang menguduskan atau liturgia. Dengan tujuan peserta didik mampu memahami tugas pokok gereja sesuai dengan kedudukan dan peranannya sebagai murid Yesus Kristus, sehingga mampu untuk bersyukur dan mau mewartakan tentang peribadatan. Anak-anak yang terkasih, mari kita membuka dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Bapa, berkatilah kegiatan kami hari ini agar dapat bermanfaat bagi kami, terutama di dalam memahami tentang peribadatan atau tugas menguduskan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dengan tema tugas gereja yang menguduskan. Anak-anakku yang terkasih, mari kita mulai memahami tentang apa itu liturgia atau liturgi. Liturgi berarti ikut serta dalam perayaan ibadat resmi yang dilakukan Yesus Kristus dalam gerejanya kepada Allah Bapa. Ini berarti mengamalkan 3 tugas pokok Kristus sebagai imam, guru, dan raja. Liturgi merupakan perayaan iman. Perayaan iman tersebut merupakan pengungkapan iman gereja, di mana orang yang ikut dalam perayaan iman mengambil bagian dalam misteri yang dirayakan. Doa dan ibadat merupakan salah satu tugas gereja untuk menguduskan umatnya dan umat manusia. Tugas ini disebut tugas imamiah gereja, yakni Kristus Tuhan Imam Agung yang dipilih antara manusia menjadikan umat baru. Oleh sebab itu, gereja bertekun dalam doa memuji Allah dan mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup dan suci serta berkenan pada Allah. Gereja memiliki imamat umum dan imamat jabatan. Apa itu imamat umum dan imamat jabatan? Imamat umum artinya tugas pengudusan, berdoa, menyambut sakramen, memberi kesaksian hidup. Sedangkan imamat jabatan membentuk dan memimpin umat memberi pelayanan sakramen-sakramen. Dalam kehidupan menggereja, peribadatan menjadi sumber dan pusat kehidupan beriman. Melalui bidang karya ini, setiap anggota menemukan, mengakui, dan menyatakan identitas Kristiani mereka dalam gereja Katolik. Hal ini dinyatakan dengan doa, simbol, lambang-lambang, dan dalam kebersamaan umat. Partisipasi aktif umat dalam bidang liturgi diwujudkan dalam memimpin perayaan liturgi tertentu, seperti memimpin ibadah sabda atau doa bersama, membagi komuni sebagai prodiakon, menjadi rektor, pemazmur, organis, missionar, paduan suara, penghias altar, dan sakristi. Juga mengambil bagian secara aktif dalam setiap perayaan dengan berdoa bersama, menjawab aklamasi, bernyanyi, dan sikap badan. Apa saja yang termasuk dengan liturgia? Yang pertama, doa. Berbicara dengan Tuhan secara pribadi dan ungkapan iman secara pribadi. Fungsi doa mengkomunikasikan diri kita kepada Allah, mempersatukan diri kita kepada Tuhan, mengungkapkan kepercayaan terhadap Tuhan,
mengangkat setiap karya kita menjadi karya yang bersifat apostolis dan merasul. Syarat doa yang baik didoakan dengan hati, berakar dan bertolak dari pengalaman hidup, diucapkan dengan rendah hati. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari setelah kita mendengarkan, memahami apa itu liturgi, apa itu doa, apa itu ibadat, mari kita mendalami materi tersebut di atas dengan beberapa pertanyaan. A. Apa yang dimaksud dengan ibadat atau liturgi? B. Apa tujuan orang beribadat? C. Mengapa orang menjalani ibadat? D. Menurut kamu apa itu doa? E. Mengapa orang perlu berdoa? Demikianlah pembahasan mengenai tugas gereja, yakni menguduskan atau liturgia bagian pertama. Terima kasih, berkah dalam.